Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Prosa, saya Mardiani Sulaiman akan menemani sahabat Prosa. Nah, sahabat Prosa, bagi yang suka sop Betawi, ayo kita cobain soto atau sop Pak Jenggot. Rasa tak akan berubah. Yuk kita kepoin. Halo sahabat Prosa, sahabat inspirasi pelaku usaha. Telah hadir sore ini bersama kita tetap di suasana bulan suci Ramadan tahun 2024 dari Desperindak Kota Lubuk Linggau, Bapak Arwandi Andang CST, Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting. Selamat sore Kak Andang. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat ya. Oke. Kemudian dari Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia, Bapak Nopiansa Esa. Selamat sore Pak Nopian. Bagaimana nih, puasa apa enggak nih? Masih sanggup ya? Tetap semangat ya? Ya, oke baik. Satu kebahagiaan bagi kita semua. Di sini hadir juga nih owner dari Sop Pak Jenggot, Mas Amin dan Mbak Sri Hartuti. Selamat sore. Sore, Bu. Ini sepasang suami istri yang apa ya, couple yang bahagia. Oke, baik. Kita mulai aja nih pertanyaan untuk Mas Amin. Siap Mas Amin? Siap. Saya baper nih. Orang jadi baper loh ini. Oke, baik. Ini Mas Amin, ini Sop Pak Jenggot. Ini apa ya, jargonnya cantik sekali, dan ini mudah-mudahan bisa bertahan untuk selamanya, rasa takkan berubah. Begitu juga mungkin rasa sama Mbak Sri ya. Oke baik, ini Mas Amin begini, singkat cerita, bisa diceritakan kepada sahabat Prosa, kenapa Mas Amin membuka usaha Sop Pak Jenggot ini? Silakan Mas Amin. Oke, terima kasih buat host andalannya di Prosa. Alhamdulillah. Iya, iya. Masalah usaha ini adalah saya melihat satu peluang. Iya. Kalau usaha peluang kuliner itu, kalau saya melirik kayak pecel lele semuanya sudah ada yang sama. Iya. Ternyata dengan resep yang ada di keluarga, saya melihat peluang daripada sop Jakarta atau sop khas Betawinya itu hanya di tahun 2016 saya hanya melihat satu orang. Iya. Di Kota Lubuk Linggau ini hanya satu orang yang jualan. Dan saya yakin kalau seandainya saya buka usaha dan menjadi salah satu kompetitornya, Iya. saya pikir saya berani. Jadi memang target saya adalah membuka peluang usaha itu hanya satu titiknya. Kalau kita mau jadi kompetitornya, cari usaha apa yang menjadi peluang lebih besarnya itu yang tidak rata-rata orang jual. Iya, Kalau benar. kita sudah banyak nih. Iya. Nah, jualan apa lagi? Pempek banyak nih. Iya. Ternyata survei saya bahwa soto khas Jakarta atau sop Jakarta, soto khas Betawi ini hanya ada satu di Lubuk Linggau waktu itu. Iya. Makanya saya melihat potensi ini, oh ini kalau memang satu aja dia rame, kenapa saya nggak buka gitu. Nah, Iya. itu awal masanya itu. Iya, iya. Iya, artinya gini, Mas Amin ini dia punya insting yang sangat tinggi. Apa? Ya, betul. Survei. Nah, jadi saya itu membuka usaha itu tidak sembarangan kan, Iya. survei. Mengetahui kompetitor ya. Iya. Iya, kompetitor. Kompetitor dan lihat peluang. Ya, silakan Anda lanjutkan yang tadi. Dan tadi benar, setiap usaha itu dilakukan karena survei kecil aja. Iya. Kita seperti dikatakan kata-kata tadi. Lihat peluang. Kompetitornya banyak atau tidak? Jadi pempek banyak. Iya. Tapi ini kan tidak lihat peluang. Jadi intinya setiap strategi ini membuka usaha itu penting. Lakukan survei. Dan memang
satu lagi membuka usaha itu harus sesuai dengan minat kita, hobi Iya. atau passion kita. Betul. Itu lebih ini apa tuh lebih cepat kita apa tuh berinteraksi. Tapi kalau ini sudah bagus dia Jangan apa seperti Iya, jangan jangan ikut-ikutan. ikut-ikutan ya. Kemudian mencontoh apa ya jualan orang lain gitu, Bener. menu orang lain itu nggak bakal bertahan lama itu. Selesai. Iya, Ya istilahnya tuh ATM. iya betul. ATM ini amati tiru dan modifikasi. Iya betul. Jadi intinya benar. Kalau kita tidak modifikasi, ya sama apa bedanya antara punya satu khas dengan satu yang lain. Tapi Iya. kalau modifikasi atau punya khas sendiri ya, dia punya icon sendiri saja Betul. tuh, kita rasa sendiri Iya, iya. kayak gitu. Dan kalau kita punya apa ya ciri khas sendiri itu kita percaya diri betul. gitu. Ini usaha bakal Ini agak sukses. menarik ini nanya Mas. Iya. Siapa nih yang jadi chefnya nih? Ibunya atau masnya nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, kerjasama. Makanya Jadi kalau couple. rasa itu sebenarnya gini, kami istilahnya masakan ini sebenarnya resep itu sudah ada. Nah, Tapi yang perlu diingat nih, bahwa lidah di setiap kota, kabupaten, daerah itu akan berbeda. Iya. Jadi betul. akhirnya kami modifikasi cari keinginan masyarakat Kota Lubuk dan sekitarnya itu maunya kayak apa sih? Apa manis, mau asin, mau pedas. Iya. Salah satu tantangan kita, nah itu memang dipecahkan saya bersama istri. Iya. jadi pas jadwalnya. Iya, betul. Apa tadi? Rasa yang tidak pernah berubah kan? Iya, rasa takkan berubah. Bahkan berubah. Oh. Itu jadwalnya pas itu. Iya. Jadi kolaborasi antara suami istri. Iya, betul. Nah, nih kita lanjut nih Mas Amin. Kapan Mas Amin membuka usaha ini? Di kisaran tahun 2016. 2016, Ya, itu sudah 8 tahun ini. jalan 8 tahun. Nggak mudah loh jalan 8 tahun. Ya? Ya Mbak Sri ya? Ya. Kalau kemarin sempat franchise juga di Jambi. Nah, karena ada kendala di Palembang itu, jadi Palembang di Jambi sudah menemukan kendala di setiap pemasaran masing-masing. Iya. Jadi lokasi tempat itu akan menentukan. Nah, franchise kedepannya lagi saya lebih berhati-hati nih kalau mau franchise. Saya mau terjun, lihat kondisinya dan mau nggak gitu. Iya, iya. Baik. Nah, ini Mas Amin, alamat lokasinya di mana? Aduh, kalau Ya, ini lokasi penting ini. selama yang punya rumah belum kontrakannya masih belum diusir ya, kami masih di sini nih. Patokan kami tidak promo untuk sebelah, tapi ya itu alhamdulillah akan saya promokan Albaik Chicken, deretan Albaik Chicken Iya. depan daripada Albaik Recipe. Iya. Nah, itu. Sudah dicari ya, Sudah. strategis. Albaik Chicken depannya Betul. Hotel Grand Jury. Iya, betul. Nah, ini menarik juga nih. Ini sop Pak Jenggot. Jadi pasti brand ini kan punya cerita ya. Tolong Mas Amin cerita dong. Inspirasi dari Sebenarnya Iya. Sopak Jenggot Iya. itu nama Iya. Sopak Jenggot itu sebenarnya filosofi. Kalau seandainya saya kasih nama nih Bang Amin, Iya. itu kayaknya nggak keren dong. Jadi kalau masakan itu, kalau brandnya Pak Jenggot itu ambil filosofi bahwa kambing itu pasti punya Jenggot. Jadi jenggot Iya. itu filosofinya aja. Iya. Tapi Mas Amin nggak pakai jenggot. Habisnya aja yang disuruh berjenggot. Iya, betul. Filosofinya aja. Benar. Nah, kemudian ini Mas Amin, siapa Mas yang mengelola usaha ini? Karyawannya? Dari mana? Siapa? Ya. Untuk karyawan ya? Ya. Iya, jadi kalau saya sebagai suami yang bertanggung jawab, alhamdulillah, Iya. yang mengelola kita berdua, tapi kalau Iya. keuangannya kembali ke ibu negara. Jadi saya nggak punya uang sama sekali. Iya. Uangnya semua disetor ke ibu Iya. negara. Sama ya. Nah, untuk yang mengelola rata-rata di sini masih ada hubungan dengan keluarga, Iya. jadi masih keponakan, dan ya kalaupun ada orang lain juga kami, kalau untuk karyawan kami pasti pilih. Kenapa? Karena kami tinggal dengan usaha ini, kami berikan mereka kepercayaan. Karena saya datang itu dari habis maghrib sampai malam,
Istri pun paling jam 10, jam 11 sudah pulang untuk urus rumah tangga. Iya. Makanya kami sering tinggalin, kadang kami luar kota. Nah, itulah saya pilih adalah masih ada hubungan dengan keluarga. Keluarga, betul. Boleh tahu nggak Mas, berapa jumlah karyawan di sini? 7 orang. 7 orang. Lumayan. Iya. Kemudian Mas, ini usaha ini sudah memiliki cabang belum? Dan coba tadi Kalau kemarin sudah di Kita tanya proses lagi. itu sudah di Palembang dan Jambi. Iya. Nah, kalau kami mau buka cabang untuk saat ini sih kemungkinan belum. Belum. Tapi rencana planning saya kemarin Bengkulu, Palembang sama Serayu. Insya Allah dua ini ya nanti. Iya, ini pas. Iya di kanan. siapa tahu ke Next depannya depannya. kita diundang ke Iya. berikutnya. Iya. Iya. Siapa tahu kita harapkan ikut berkembang kayak gitu. Iya. Ini pasti didoain oleh sahabat Rosa. Sop Pak Jenggot ini segera membuka cabang. Amin, amin. Oke. Kemudian ini Mas, target pasarnya Mas. Jadi rata-rata yang belanja di sini siapa? Kira-kira target pasarnya? Pangsa pasar saya itu paling kalau memang fokusnya ke Kota Lubuk Linggau. Iya. Kalangan muda Apa atau keluarga. kalangan umum ya? Ini umumnya rata-rata ya semua kalangan. Semua Tapi kalangan. targetnya itu memang untuk warga masyarakat Kota Lubuk Linggau. Iya, betul. Nah, kemudian Mas, pasti di Sop Pak Jenggot ini kan banyak sekali menu ya. Menu favoritnya. Menu favorit, spesial. Biasanya best sellernya apa Mas? Kalau best seller sih untuk Yang- saat ini yang megang tetap Sop Jakartanya. Ya, Yang utama itu, tapi kami coba uli itu sebenarnya ada yang lebih ekstrim, bahasanya ekstrim ya. Jadi oseng kepala kambing utuh. oh, Saat ini saya belum menyediakan. iya iya. Iya. Tuh. Berapa orang? Kalau satu kepala kambing satu porsi itu 3 orang, 2 orang. Oh itu ya? 3 orang. Iya iya iya. Tergantung besar kecilnya ya. Cuman kalau rata-rata 2-3 orang. Iya. Nah kemudian ini masih ada pertanyaan lagi nih Mas Amin. Masalah perizinan Mas. Kira-kira kalau membuat surat izin ada kendala nggak? Kayaknya nggak ada kendala ya. Iya. Kayaknya nggak ada kendala. Kalau untuk perizinan semuanya nggak ada kendala. Iya. Nah, dan kami alhamdulillah taat pajak juga. Iya. Iya. Sekarang sudah dipermudah. Ya, betul. Iya. Online. Kita jadi intinya setiap pelaku usaha, rekan-rekan Iya. yang ingin memulai usaha, coba membuat ini usaha, silakan. Iya. Itu contohnya banyak, mudah sekali. Mudah sekali. Iya. Iya, betul. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir nih buat Mas Amin. Nah, Mas Amin kan ini udah berjalan 8 tahun. Iya. Nggak mudah dong ke titik 8 tahun itu. Pasti banyak suka dukanya, pahit getirnya kan. Nah, kira-kira apa Mas kiat-kiat atau pesan-pesan untuk mungkin pelaku usaha yang ingin membuka usaha seperti ini? Apa sih Mas, Jadi contoh. ya jadi contoh buat yang lain. Siap. Kita ambil dulu Iya. satu bahasa. Kegagalan daripada usaha itu pada saat Anda berhenti usaha. Kegagalan usaha itu pada saat Anda berhenti berusaha. Nah, Contoh keren nih, ini. misalkan nih Pak Jenggot nih, Ya. kalau seandainya 3 bulan, 4 bulan yang lalu sepi, Pak Jenggot tutup, tidak akan terjadi Sop Pak Jenggot yang sekarang. Ya. Tidak berhasil itu karena kita berhenti berusaha. Iya. Nah, itu salah satunya. Kedua, kenapa kami pakai brand tidak akan merubah rasa karena kami semuanya ditakar. Jadi dari bumbu, dari air, dari susu, semuanya itu sudah ditimbang. Jadi jaminan kami bahwa pelanggan selama ini tidak komplain nih. Iya. Meskipun ganti yang racun pun tetap rasanya sama. Itu yang keduanya. Iya. Ya. Terhadap rasa. Iya, dia komit. Salah Komit terhadap satunya. rasa. Yang ketiga, setiap usaha itu bisa berjalan. Iya. Modalnya adalah pergaulan. Semakin kita luas pergaulan kita, semakin luas rezeki kita. Iya. Salah satu.
Poin yang terakhir di Lebaran ini ada satu lagi yang harus kita ingat bahwa Iya. rezeki kita sebagian adalah rezeki orang lain. Iya. Semakin betul. banyak kita rezeki ke orang lain, semakin besar juga kita beri kita katakanlah keluarkan untuk orang lain, sumber rezeki kita akan semakin besar. Iya. Gitu. Keren. Keren sekali. Ya, ada lagi Mas Amin mungkin yang ingin disampaikan? Ya mungkin untuk pelaku usaha seperti itu harus berani mencoba. Ya. ATM juga perlu amati tiru modifikasi. Ya. Nah itu salah satunya seperti itu kalau untuk katakanlah peluang usaha baru. Dan kita sebenarnya banyak sih peluang baru asal Ya. kita itu mau mengamati nih apa yang nggak ada di Lubulingga. Salah satunya salin modal. Sudah ikutin aja. Ya. Tetap belajar sampai dengan titik ketemunya. Maunya apa sih konsumen gitu? Iya. Salah satunya seperti itu. Iya. Nah sekarang ke ini nih Mbak Sri-nya ada yang disampaikan. Yang masnya terus kan Iya. dari mbaknya nih. Ya, ada Kalau nggak istri nih? saya tugaskan pegang uang jangan dihabiskan. Harus rajin menabung. Buka peluang yang baru ya, Bang Modal. Itu. Oke, baik, makasih ya Mas Amin, Oke, Mbak Sri. siap, Ibu. Kemudian kita langsung nih ke Pak Andang nih. Oke. Ya, Pak Andang ini mungkin dari Desperindak ada mungkin penjelasan. Ya, betul. Salah satu modal usaha adalah izin. Iya, Di mana izin sekarang tidak mudah. Tetapi perlu keberanian, perlu ketekunan, Iya. seperti yang dikatakan Iya. Mas Amin itu penting. Dan perlu tekad, jangan setengah-setengah. iya, Amati, tiru, dan modifikasi itu penting juga. iya, Jadi banyak hal yang perlu kita lihat. Peluang itu ada di sekitar kita. iya, Pemerintah Kota Lubulingga, terutama pemerintah Indonesia, selalu mendorong untuk UMKM kita berkembang. Entrepreneur muda itu Iya. harus muncul. Karena disitulah penciptaan lapangan pekerjaan. Dari Desperindak juga kita mendorong bagaimana untuk menu-menu ini halal. Terus icon kalau memang dia mau foto Pak Jenggotnya bisa jadi Iya. icon sendiri, kita bisa dipatenkan, itu bisa kita dorong. Banyak hal. Jadi intinya jangan mudah menyerah. Khusus untuk di kuliner, Iya. itu setiap hari, setiap jam, setiap menit itu muncul yang baru. Tapi Berinovasi. bagaimana kita membuat itu spesial bagi konsumen kita, itu berbeda. Itu yang penting. iya, betul. Jadi jangan takut untuk berusaha seperti dikatakan Pak Amin tadi. Di Iya. sekitar kita banyak sekali buah. Betul. Tinggal bagaimana kita mengambil buah tersebut. Iya, betul. Jadi di bulan Ramadan ini sudah dijelaskan juga oleh Pak Amin banyak benar kita dapat dari informasi terus kata-kata yang Iya. bagus Iya. tentang bagaimana Berbagi ya. berbagi bahwa yang punya kita itu punya kita masih sebagian punya orang lain. Nah itu harus diingat. Iya. Makin banyak kita berbagi, makin begitu banyak juga akan datang ke kita. Iya. Ke kita. Nah, itu penting. Itu tidak banyak yang tahu. Iya, betul. Jadi sahabat Rosa, ambil hikmahnya, pemerintah siap membantu sahabat Rosa untuk mengembangkan, membuka usaha. Ruang ada di mana-mana. Iya. Mungkin itu Mbak. Iya. Terima kasih ya, Pak Andang ya. Nah, ini yang terakhir nih, sebelum kita akhiri, dari Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia, Bapak Nopiansa Esa. Silakan, Pak Nopia. Ya, Mas Eta, ya, Anis, Iya. dan Jinan, dan juga Pak Andang, ya, dan Pak Amin, selaku owner dari Jenggot, Mas Lubulingga, Pak Amin ya Pak. Ya mungkin sedikit saja lah saya memberikan hukum hukum agar usaha ini taat hukum atau undang baca juga tadi Pak Amin sampaikan ya, ya karena ya kota kita Lubulingga ini kan dari pajak lah Pak ya, ada bulan pertama kan nggak ada gitu tidak ada kalau mau dikit kan dari pajak usaha lah Pak ya ada juga kuliah itu izin-izin kalau Pak Amin tadi sudah ada masuk lengkap lah Pak ya lalu izin-izin dan dipindahkan lah dari Lubulingga ini tempat izin. Nah, ini ada izin apa lagi yang belum diselesaikan Pak? Ada izin semua. Halal kayak halal ya. Halal. Ya. Kalau halal itu nanti
dari Ya, Silakan tugas. datang ke panjang lagi berarti ya. Ya. Halal ini. Dan juga kalau misalkan ada komplain sungai anggota usaha misalkan terkait makanan, dan jangan sungkan juga kita bantu masalah atau kita pertemukan lah antara usaha itu dengan konsumen ya agar tidak terjadi masalah hukum lah Pak. Siap. Ada oknum lah Pak. Artinya jadi karena juga viral lah, apalagi memang sosial media ya. Kita harus berhati-hati lah kan untuk menghadapi seorang atau konsumen. Jadi pelaku usaha itu tidak semua salah. Ada juga mungkin oknum yang memang atau saya sehat akan orang lain. Tapi sepanjang perjalanan ini kan pasti ada ketemu dengan Iya orang benar yang- itu. Jadi pelaku usaha tidak sendirian. Iya. Tidak ada yang dihubungi namanya. Nanti viral nanti videoin di mana-mana internet lah kan, apalagi sekarang kan zamannya teknologi Iya. ini itu kan berdampak kan Iya, benar Pak. untuk pelaku usaha Merugikan ya. ya itu sangat besar itu Iya. bisa berdampak media sosial itu. Kalau kemarin pelaku usahanya dibiarkan sendiri, nah, Ya. tidak ada print itu, kita Ya. juga ada, jadi yang sesuatu untuk Ya. kita bantuan terhadap print Dan pelaku juga usaha. kalau misalnya untuk sahabat prosa yang di rumah kan jangan sungkan, jangan takut Iya. untuk melapor karena apa yang terjadi Iya. antara sahabat usaha. Dan kita ada kantor kita atau sekretariat kita di Jalan Gedang. Jalan Gedang. 28 yang kita sempat Iya. dan lanjut pakai kalau Bulingau. Nah, mungkin itu saja Iya. dari saya. Cukup ya? Host Yohanes. Ya, Terima kasih. makasih ya Pak Novian. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Ya cukup banyak tanya dia pelajaran dari Ya, Pak Amin tadi, jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari iya. pengalaman. Cukup. Cukup, ya. Oke. Terakhir ini, jadi Kak Andang, terima kasih atas Ya. kehadiran sore ini, juga Bapak Novian, Ya. Mas Amin, sama Mbak Sri Hartuti. Jangan Cepat-cepat. pernah berubah ya rasanya. Ya, sesuai dengan jargonnya. Iya. Ya. Kalau pada cabang yang lain tuh tadi jangan berubah Iya, rasanya. rasa tak akan berubah. Iya. Oke, benar. Ya, cepet-cepet, mudah-mudahan didoain sama Iya. Sahabat Rosa, cepat buka cabang baru ya. Amin. Amin. Amin, ya, amin. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin sukses semua lah buat kita. Ya, oke lah. Semoga acara ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk sahabat Rosa dimanapun berada. Semangat dan sukses terus untuk owner Shop Pak Jenggot. Mudah-mudahan sukses terus. Cepat buka cabang yang baru ya. Jangan lupa tuh diundang lagi. Ya, diundang lagi Rosanya. Dan untuk kita semua. Iya. Oke. Semua kegiatan Prosa ini dapat dilihat melalui aplikasi Si Besti Prosa, sistem informasi bangun investasi dengan promosi usaha. Untuk pelaku usaha yang berminat di program Prosa ini, silakan hubungi DPM PTSP Kota Lubuk Linggau, bidang promosi dan penanaman modal. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Ikuti terus akun media sosial kami DPM PTSP Kota Lubuk Linggau. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube DPM PTSP Kota Lubuk Linggau. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa investasi Linggau Pade. Oke.